Nah, kita akan membahas tentang pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah pengharapan dari orang-orang percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatunya dan setia pada janji-janji dan nubuatan dalam firman-Nya. Pada kedatangannya yang pertama, Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi di palungan di Betlehem, sebagaimana dinubuatkan. Yesus memenuhi banyak nubuat mengenai Mesias dalam kelahiran, dalam hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Namun ada beberapa nubuat mengenai Mesias yang Yesus belum genapi. Kedatangan Kristus kedua kali akan merupakan kembalinya Kristus untuk memenuhi semua nubuat yang masih tersisa ini. Pada kedatangannya yang pertama kali, Yesus datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Nah, hal yang berbeda akan terjadi pada kedatangannya yang kedua kali. Yesus akan datang dengan bala tentara surga mengiringi dia. Pertama, dia datang dengan kehinaan. Kedua, dia akan datang dengan kemuliaan. Para nabi perjanjian lama tidak membedakan kedua kedatangan ini. Nah, ini cukup membingungkan bagi orang-orang Israel yang akhirnya sebagian dari mereka mulai menerjemahkan bahwa ada dua jenis Mesias. Nah, hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat seperti Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6-7, dan Sakaria 14 ayat 4. Akibat dari nubuat yang sepertinya berbicara mengenai dua individu, banyak sarjana Yahudi yang percaya bahwa akan ada Mesias yang menderita dan akan ada Mesias yang menang. Apa yang mereka tidak pahami adalah bahwa Mesias yang sama akan memenuhi kedua peran ini. Nah, Yesus menggenapi peran dari hamba yang menderita, Yesaya 53. Nah, pada kedatangannya yang pertama, dia menggenapi hal itu. Yesus akan menggenapi peran sebagai pembebas dan Raja Israel pada kedatangannya yang kedua. Nah, Sakaria 12 ayat 10 dan Wahyu 1 ayat 7 menggambarkan kedatangan yang kedua kali, mengenang kembali saat Yesus ditikam. Nah, Israel dan seluruh dunia akan meratap karena tidak menerima Mesias saat dia datang untuk pertama kalinya sebagai Mesias yang menderita, karena tidak sanggup melihat kemuliaan Allah, kemuliaan nubuatan di balik tubuhnya yang hina atau penderitaannya yang dianggap hina. Setelah Yesus naik ke surga, para malaikat memberitahukan para rasul, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah 1 ayat 11. Nah, Sakaria 14 ayat 4 juga mengidentifikasikan tempat kedatangan yang kedua kalinya sebagai Bukit Zaitun. Matius 24 ayat 30 menyatakan, "Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Itu ditulis di Titus 2 ayat 13. Hal ini menggambarkan kedatangan yang kedua kalinya sebagai pernyataan kemuliaan. Kedatangan yang kedua kali ini dibicarakan dengan terperinci dalam Wahyu 19 ayat 11-16. "Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia akan menungganginya. Ia yang akan menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 11-16. Berikutnya ada juga pertanyaan seperti, apa perbedaan antara pengangkatan orang percaya dan kedatangan yang kedua kali? Artinya perbedaan antara rapture dengan second coming.
Karena masih banyak kalangan Kristen yang masih bingung. Ada juga yang menganggap sama antara rapture dan kedatangan kedua kali dari Tuhan Yesus. Nah, jawabannya adalah pengangkatan orang percaya dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya sering dicampur adukan. Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah kitab suci berbicara mengenai pengangkatan orang percaya atau kedatangan kedua kali. Nah, namun demikian, dalam mempelajari nubuat-nubuat Alkitab mengenai zaman akhir adalah penting untuk membedakan antara keduanya. Pengangkatan orang percaya adalah saat ketika Yesus Kristus datang kembali untuk memindahkan gereja. Semua orang yang percaya di dalam Kristus memindahkannya dari bumi ini. Pengangkatan orang percaya digambarkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, ayat 18, dan 1 Korintus 15 ayat 50-54. Orang-orang yang percaya yang sudah meninggal dunia akan mengalami kebangkitan tubuh dan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang masih hidup akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Hal ini akan terjadi dalam sekejap mata. Kedatangan kedua kali adalah saat di mana Kristus datang kembali untuk mengalahkan antikristus setelah masa antikristus. Itu jelas berbeda dengan pengangkatan atau bagaimana Yesus menjemput orang-orang percaya di awan-awan. Nah, ketika mengalahkan antikristus pada kedatangan yang kedua, Yesus menghancurkan kejahatan dan menegakkan kerajaan 1000 tahun damai. Kedatangan kedua kali digambarkan dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Nah, perbedaan penting antara pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali adalah sebagai berikut, yaitu pertama, pada saat pengangkatan orang percaya akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dan pada kedatangan kedua kali, orang-orang percaya akan kembali ke dunia bersama-sama dengan Kristus. Wahyu 19 ayat 14. Kedua, kedatangan kedua kali terjadi setelah kesengsaraan besar yang mengerikan. Wahyu pasal 6 ayat 19. Setelah masa antikristus berkuasa, ya. Nah, pengangkatan orang percaya justru terjadi sebelum masa kesengsaraan besar. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 10. Perbedaan ketiga, pengangkatan orang percaya adalah orang-orang percaya dipindahkan dari bumi sebagai tindakan pembebasan atau penyelamatan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 dan 5 ayat 9. Namun kedatangan kedua kali termasuk disingkirkannya mereka yang tidak percaya sebagai tindakan penghakiman. Matius 24 ayat 40-41. Perbedaan keempat, pengangkatan orang percaya bersifat rahasia dan dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 50-54. Kedatangan kedua kali akan kelihatan dan tampak pada semua orang. Wahyu 1 ayat 7, Matius 24 ayat 29-30. Nah, perbedaan kelima, kedatangan Kristus yang kedua kali tidak akan terjadi sampai beberapa kejadian akhir zaman terjadi. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Matius 24 ayat 15-30 dan Wahyu pasal 6-18. Pengangkatan orang percaya sudah dekat, dapat terjadi kapan saja. Itu ditulis dalam Titus 2 ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan 1 Korintus 15 ayat 50-54. Nah, mengapa penting untuk membedakan antara pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali? Pertama, kalau pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali adalah peristiwa yang sama, orang-orang percaya harus melalui masa kesengsaraan besar. Nah, itu bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 10. Nah, kemungkinan kedua, kalau pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali adalah peristiwa yang sama, kembalinya Kristus tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ada banyak hal yang harus terjadi sebelum dia datang kembali. Matius 24 ayat 4-30 menjadi pembandingnya. Nah, ketiga, dalam menggambarkan masa kesengsaraan besar, Wahyu 6 ayat 6-9 tidak pernah menyebut gereja. Selama masa kesengsaraan besar juga disebut sebagai masa kesusahan Yakub. Yeremia 30 ayat 7. Allah akan kembali memberi perhatian utama kepada Israel. Roma 11 ayat 17-31. Jadi pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali sama, namun merupakan kejadian yang berbeda.
Keduanya adalah peristiwa akhir zaman, namun demikian ada penting untuk mengenali perbedaannya. Terjadi dalam dua masa yang berbeda atau dua waktu yang berbeda. Secara ringkas, pengangkatan orang percaya adalah kembalinya Kristus di awan-awan untuk memindahkan semua orang percaya dari bumi sebelum masa kemurkaan Allah. Nah, kedatangan kedua kali justru adalah kembalinya Kristus ke bumi untuk mengakhiri kesengsaraan besar dan mengalahkan antikristus dan kerajaan dunianya yang jahat.